5 ya, 5 di rumah pas ya. Kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini ya. Semua karena anugerah Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh kita fokus datang kepada Tuhan. Ini harinya Tuhan, hari Sabat ya. Nah, kita akan memulai dengan pujian datang ke hadiratnya dengan penuh sukacita. Ayo kita bangkit berdiri ya. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Ini hari Sabat-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini, membawa lawatan Tuhan. Biarlah kami mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Ada kegerakan baru dalam hati kami Tuhan untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan, mencari kehendak-Mu Tuhan, bukan mencari kesenangan kami sendiri Tuhan. Biarlah di sepanjang ibadah ini kami fokuskan hati kami Tuhan, memberikan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah ibadah kami bukan ibadah yang sia-sia Tuhan, tapi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap orang yang mengambil bagian di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Baik yang memimpin pujian, baik yang memainkan musik, baik yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi semua Tuhan. Kami yang hadir Tuhan, kami tidak sia-sia semuanya Tuhan, tapi kami membawa suatu perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Kita puji nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan kepada yang bertugas. Salam semuanya. Salam. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, dahsyat, Saya haleluya. sekali lagi ulang sekali lagi. Kalau misalnya nanti saya bilang apa kabar semuanya, nanti bilang baik, sehat, luar biasa. Yuk berdiri. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Kita pagi hari ini memuji Tuhan. Siap? Amin. Kita akan pujian melukis cakrawala.
Kita angkat pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang pada hari ini, hari Sabatnya Tuhan. Ini ibadah yang kelima kita ibadah dari rumah. Kita percaya bahwa di tempat ini ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang turun untuk tempat ini dan untuk rumah-rumah di sekeliling kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Layakkanlah setiap kami datang menyembah Tuhan. Kami masuk ruang Maha Kudus ini Tuhan, biarlah kami Tuhan datang menyenangkan
masuk Tuhan Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sang namamu kudus, sayang rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam pindahnya ku serahkan
kitab Lukas ayat pasal yang ke-22. 22. Ya, Lukas pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 30. 30 ini 6. Semua kita sudah mendapatkan? Amin. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama saja. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayat tidak akan berkokoh sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Oke, baca juga Lukas 21 ayat yang 34 sampai 36. Sudah? 3. Jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemampuan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oke, haleluya. Sedikit panjang pembacaan kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dibuka mulai dari kisah tentang penyangkalan Petrus. Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam tidak akan berkokok sampai engkau menyangkal aku 3 kali. Dan perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus kita tahu bersama, dan itu terjadi. Ayam tidak dulu berkokok sampai Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Itu perkataan suatu bukti bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa akan terjadi. Kemudian kembali lagi ke Lukas 21 ayat 34. Judul firman Tuhan bagi hari ini tentang kebijaksanaan. Bagaimanakah saat-saat ini anak-anak Tuhan harus bijaksana hidup? Karena apa yang menimpa tidak hanya 1-2 negara yang kita rasakan, saat ini dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Bicara kebijaksanaan. Apa yang harus anak-anak Tuhan lakukan di waktu-waktu ini dan sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu. Firman Tuhan katakan jaga diri. Kenapa kita harus menjaga diri? Berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 hari ke depan, 1 detik, 2 detik ke depan, masa depan kamu, selesai kamu yang lulus SMA, selesai kuliah, orang yang bekerja, bagaimana masa depan? Berarti akan terjadi sesuatu. Makanya dikatakan, dan tidak sedikit firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga. Nah, seorang yang bijaksana dia tahu menjaga dirinya. Nah, sama seperti seorang yang punya rumah, dia akan menjaga atau berjaga-jaga. Sebelum tidur malam memperhatikan pintu terkunci, jendela terkunci, mungkin semua api kompor sudah mati. Berjaga-jaga, satu tindakan. Berjaga-jaga dan tindakan secara jasmani orang lakukan karena dia memiliki kebijaksanaan. Tetapi kalau kita tarik ke dalam kehidupan kerohanian kita, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Artinya juga kita waspada. Artinya ada sesuatu yang akan terjadi yang kita tidak tahu. Makanya disebutkan kenapa kita harus berjaga-jaga.
Mengapa di negara kita dan di setiap negara selalu ada anggota keamanan? Misalnya, kenapa harus ada Menteri Pertahanan? Mengapa harus ada tentara dan polisi? Saya yakin seperti polisi, tidak hanya tugasnya menangkap yang jahat, tapi ada tugas lain yang dari negara yang diemban oleh mereka. Menjaga, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan keamanan negara Indonesia. Kita lihat kembali kepada Alkitab, jagalah dirimu. Bukan disuruh menjaga orang lain, menjaga hartamu di waktu-waktu ini, menjaga apa yang kamu miliki, tetapi dikatakan jaga dirimu. Yang pertama supaya apa? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jangan syarat itu jangan apa sih? Penuh dengan pesta pora. Kita jauh dari hal-hal yang dekat dengan Tuhan. Kalau kembali ke kisah seperti anak yang hilang, yang dia telah meminta hartanya, warisannya pada ayahnya, dia pesta pora, hidup senang-senang. Sepertinya tidak ada hari esok, sepertinya tidak akan dia mendapatkan kesusahan. Dia pesta, pesta, dan pesta, pesta, dan pesta, tanpa dia tahu kelak apa yang akan terjadi kelak nantinya, tanpa dia mempersiapkan diri. Pokoknya yang dia tahu hanya pesta, pesta, pesta. Ini berbicara juga tentang apa sih yang harus dilakukan. Mengapa kita perlu intim dengan Tuhan di waktu-waktu ini, lebih lagi intim dengan Tuhan. Belajar dari kisah anak yang hilang, jauh hubungan dengan bapaknya di surga. Dia hidup mau-maunya dia sebagai anak muda. Dia tenggelam benar-benar dengan kesenangan. Pesta pora, kemabukan, hal-hal duniawi, kepentingan-pentingan duniawi. Ini yang harus kita jaga-jaga. Yang pertama, pesta pora. Kalau pesta, pasti di situ ada orang yang senang-senang, sukacita. Gak ada sikap hidup berjaga-jaga, senang-senang aja. Mengapa orang pun pergi ke pesta? Karena perlu. Saya sudah capek seharian, saya sudah lelah. Ini saatnya saya untuk berpesta, saya melepas lelah, saya mau having fun. Itu mengapa orang mencari pesta pora. Kemabukan. Orang kadang mengambil kemabukan antara satu dan lain hal. Dia melupakan masalah. Rasa mabuknya membuat dia lupa sejenak akan masalah. Tapi kemabukan juga bisa berbicara tentang hidup yang suka-suka. Dan gak sedikit orang jatuh karena kemabukan. Seperti kisah yang kemarin sempat kita lihat, gak sedikit ya kalau kita dengar orang kalau udah mabuk melakukan pemukulan, kekerasan, atau bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan, serta kepentingan-kepentingan dunia. Ini yang harus kita jaga. Kita mabuk dengan tawaran dunia. Dunia penuh menawarkan kesenangan. Dunia menawarkan kepada kita kedagingan. Hidup dalam pesta pora, hidup dalam kesukaan. Mabuk dengan semua itu. Kalau orang sudah mabuk, dia perlu rehat beberapa sejenak, beberapa waktu, menenangkan diri untuk kembali dia normal, kembali ke dunia nyata, hal-hal yang harus dihadapi ke depan. Mabuk dengan kesenangan dunia, mabuk dengan kedagingan, lupa sama Tuhan. Kalau orang yang mabuk kan lupa pada masalahnya dan kepentingan-kepentingan dunia. Apa sih kepentingan dunia? Kita lebih condong kepada kesenangan-kesenangan kedagingan kita. Bicara juga kepentingan duniawi, ini kekhawatiran. Ya, saat-saat ini mungkin ada orang yang khawatir juga nanti ke depan saya bagaimana.
Jadi mulai mempersiapkan diri, tapi sayangnya tidak melibatkan Tuhan. Makanya dibilangnya kepentingan duniawi. Tidak salah, karena kita masih hidup dalam dunia, kita harus bersiap. Sama seperti kisahnya Yusuf, untuk menghadapi masa sukar 7 tahun ke depan, Tuhan udah siapkan dulu masa 7 tahun penuh kelimpahan. Jadi mereka buat lumbung-lumbung padi, buat persediaan. Itu untuk nanti kelak. Kalau kisah Yusuf enak, dia akan mengalami masa kelimpahan 7 tahun, ada waktu yang jelas. Dan akan ada 7 tahun kesusahan, ada waktu yang jelas. Tapi di sini tidak ada waktu yang jelas. Kepentingan duniawi tanpa kita melibatkan Tuhan akan membuat kita terseret, terbawa, membuat kita hilang dari kasih Tuhan. Orang sekarang berusaha untuk bagaimana dia mempertahankan diri, kelak nanti dia bisa survive, bertahan. Baik secara ekonomi, banyak hal orang lakukan. Mulai menyimpan uangnya, mulai mengatur pengeluaran, karena keadaan-keadaan ke depan yang akan terjadi. Tapi kalau salah langkah tanpa Tuhan di dalam setiap perencanaan, makanya di sini dibilang berjaga-jaga. Kepentingan duniawi. Jelas kalau untuk yang pertama, syarat pesta pora, kemabukan, mungkin semua orang bisa ngebedain. Jelas sekali, anak-anak Tuhan udah langsung bisa bilang no. Mungkin anak kecil juga bisa paham, oh tidak, saya tidak pesta pora, saya tidak mau mabuk. Tapi kalau bicara tentang kepentingan, karena kepentingan itu akan berbicara perut. Orang bekerja, dapat uang, dia bisa makan. Tapi ingat satu hal yang saya garis bawahi pagi hari ini adalah, jika kita memiliki kepentingan duniawi tanpa ada Tuhan di dalamnya. Tadi ingat ya, yang saya garis bawahi adalah, ya sekarang kita harus sama seperti yang kita lakukan di tempat ini. Kita mengolah tanah, berkebun, kita memanfaatkan lahan dengan hidroponik, kita memanfaatkan tenaga kita, keterampilan yang Tuhan kasih kepada kita di tempat ini dengan kewirausahaan jamur. Dari situ sekarang kita hidup. Itu tidak menjadi salah hal-hal yang seperti itu, karena kita masih menginjak bumi. Tetapi menjadi salah kalau kita tidak menyertakan Tuhan, karena akan timbul keegoisan, hidup mementingkan diri sendiri. Ini saya untuk saya ke depan, kita nggak peduli orang lain. Nah, saya garis bawahi adalah tidak menyertakan Tuhan dalam perencanaan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Di ayat berikutnya, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kalau bicara tentang ini, orang sudah ketakutan. Karena tidak sedikit juga dan udah banyak orang yang paham, udah bisa baca situasi. Oh, Tuhan mau datang. Tuhan sebentar lagi akan datang, sebentar lagi ini kita akan masuk dalam kesukaran kecil ataupun nanti masuk kesukaran yang besar. Orang mungkin sudah mulai paham, mulai berjaga-jaga diri. Itu bagus kalau kita sudah mulai paham kepada momen yang itu, kepada titik itu. Tapi di sini katakan, jangan sampai hari Tuhan itu jangan dengan tiba-tiba. Kita pikir ada ayat lain yang mengatakan, oh aman, baik-baik saja, baik-baik, tidak terjadi apa-apa. Kita akan melewati ini semua, kita akan melewati, tapi terus tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pertama, supaya kita bisa memasuki waktu ini dan saat-saat ini adalah jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan kita, tadi saya katakan, tidak menyertakan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tahu langkah saya ke depan. Jika Tuhan bersama saya tidak perlu takut. Ingat, iblis memakai berbagai macam cara
dia bekerja waktu-waktu ini lebih keras lagi, lebih giat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Apakah yang harus kita lakukan? Orang yang bijaksana, dia bisa melihat, oh ini sudah tanda-tanda, bisa melihat situasi, oh ini sudah begini. Itu bijaksana. Mulai mempersiapkan diri, langkah-langkah yang harus diambil. Mempersiapkan hati itu. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar tentang hari Tuhan? Apa yang kita pikirkan ketika kita tiba-tiba menimpa? Kayaknya menakutkan. Tapi orang yang bijaksana, dia tahu bagaimana menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu, aku tidak punya apa-apa dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya punya pengharapan kepada Tuhan. Orang yang bijaksana, dia akan mencari Tuhan. Mulai waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh, mulai banyak berdoa, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jauh daripada itu, saya sangat yakin orang yang intim dengan Tuhan, dia tidak akan memikirkan hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan mulai berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk orang banyak, untuk kekristenan. Mungkin tidak perkara besar yang dia bisa lakukan, mungkin hanya bisa berdoa, masuk kamar, menangis untuk jiwa-jiwa, menangis agar orang-orang percaya kuat di masa-masa ini, menangis agar anak-anak Tuhan dikuatkan. Kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa yang bisa kita kerjakan, tapi saya sangat yakin bicara tentang doa. Doa melakukan yang tidak bisa kita lakukan, seperti apa yang kita alami di tempat ini. Di saat bersamaan kita bergumul tentang makanan kita, tapi Tuhan dengan cara yang luar biasa pelihara kita. Sebenarnya ini satu miniatur, contoh kecil di tempat ini. Kamu mungkin tidak paham yang kamu lakukan, hanya berdoa, menangis, baca Alkitab, buat jamur, berkebun, kerja ini, kerja itu. Ini langkah-langkah kamu persiapkan diri. Kalau tentara, mereka dilatih secara khusus. Fisiknya, bagaimana rupanya tentara kalau berlatih ya? Ada mereka harus merangkak, di atasnya ada duri, mereka merangkak di lumpur. Jarak dari atas tubuhnya mereka itu ada, apa itu yang durinya itu? Pagar duri misalnya. Gimana supaya mereka tidak punggungnya lebih tinggi dan terkena durinya? Ketahanan mereka harus naik papan yang tinggi, olah nafas, ketahanan tubuh, bagaimana mereka harus kuat, bagaimana mereka mengatur nafas. Kalau mereka udah siap, baru mereka angkat senjata. Nah, anak Tuhan dilatih Tuhan seperti apa? Bicara tentang iman. Tadi saya katakan, kita intim dengan Tuhan dengan doa. Yang pertama. Yang kedua, harus punya iman pada waktu-waktu ini. Ingat, kalau bicara tentang hari Tuhan, jangan dengan tiba-tiba jatuh, menimpa seperti jerat. Orang susah dilepas dari jerat, dan orang susah melepaskan dirinya dari jerat. Ini hal yang mengerikan yang harus kita tahu. Bayangin, hari Tuhan yang datang tiba-tiba atas dirimu seperti suatu jerat, perangkap, sama seperti perangkap tikus. Gampang gak dia lepas? Tidak, gak bisa dia lepas. Seperti pasang perangkap untuk berburu babi hutan, susah lepas. Kalaupun babi hutan itu misalnya dia berhasil lolos, pasti dia lolos dengan luka-luka di badannya. Jangan seperti jerat. Jadi persiapan kita adalah satu yang saya katakan tadi, doa. Dan tidak berdoa untuk dirinya. Kalau dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan berdoa untuk banyak hal. Kedua, iman. Ini hal yang penting. Dan
tidak kalah penting. Iman itu percaya, ya, amin, itu iman artinya. Tuhan akan pelihara kamu, tapi kenyataannya kondisinya seperti ini. Tuhan, bagaimana kamu bisa percaya? Tapi Tuhan hanya bisa bilang kamu percaya saja. Mungkin kita diperhadapkan besok saya makan apa, kita diperhadapkan ekonomi ke depan ini. Tapi Tuhan minta hanya satu, iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kalau 1000 lebah di sisi kiriku, beribu-ribu lebah di sisi kanan, aku tidak takut. Kita punya kepercayaan seperti Daud di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan apa. Iman. Ini bagi saya iman itu satu latihan yang Tuhan kasih untuk kita menjadi tentara Tuhan. Latihan fisik seperti tentara yang tadi saya katakan. Tapi iman adalah latihan rohani kita. Supaya kita kuat. Ada latihan-latihan kecil yang Tuhan kasih, melatih iman kita tetap percaya Tuhan atau tidak. Kita lewatin. Naik level keduanya untuk melatih imanmu lebih kuat lagi. Naik level 3 untuk melatih iman kita sampai pada puncak. Bagi saya, tiap hari adalah peperangan iman. Ingat, hidup kita tidak hanya untuk kita sendiri, tapi saya berdoa hidup kita jadi berkat untuk orang. Hanya mungkin lewat doamu, lewat air mata kita. Kita mungkin gak tahu ada keluarga-keluarga yang sedang menjerit, dia sakit. Ada orang-orang yang sedang bergumul, saya mau makan apa? Tapi doa kita, Tuhan kuatkan setiap hati keluarga-keluarga. Menurut laporan Komnas HAM, bahwa di pandemik ini justru kekerasan KDRT dalam rumah tangga itu naik. Makanya saya sangat concern untuk berdoa bagi keluarga-keluarga yang selama ini bapak-bapak, suami-suami bekerja, mungkin bisa bertemu rekan kerjanya. Bahkan kalau kata bapak kemarin saya bilang, KDRT dalam rumah tangga ini meningkat. Iya, katanya yang cingku-cingku jadinya nggak bisa cingku-cingku. Tahu nggak nih? Yang mungkin dia punya pil, pria idaman lain punya will, dia nggak bisa lakukan itu. Yang ada mungkin ribut dengan istrinya, ribut dengan suaminya. Naik, meningkat. Ada ibu-ibu yang udah mulai stres, ya, ngajarin anaknya. Saya dengar dari Facebook teman saya kemarin ada satu sekolah di Bandung pandemik ini untuk yang SMA, SMP dia menurunkan SPP-nya 600 dan yang SD diturunin SPP-nya 300. Wah, luar biasa. Itu suatu tarik nafas yang bisa bernafas. Kita berdoa. Bapak tadi katakan pengusaha-pengusaha udah mulai teriak-teriak. Mereka tetap Tuhan kasih kebijaksanaan, apalagi kalau kita berdoa ada pengusaha-pengusaha anak-anak Tuhan di dalamnya. Tetap bagaimana usaha mereka tetap berjalan sehingga menghidupi banyak-banyak keluarga. Itu melalui doa. Iman. Kita berdoa supaya iman-iman dari tiap-tiap keluarga dikuatkan. 35. Berjaga 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Bicara tentang hari Tuhan, ini masih nyambung ya. Yang akan menimpa seluruh penduduk bumi itu apa? Harinya Tuhan. Yang menimpa seluruh bumi apa? Ketetapan apa yang telah Tuhan firmankan. Itu yang akan menimpa seluruh bumi. Karena harinya Tuhan. Tuhan siapa? Penguasa langit dan bumi yang menciptakan bumi ini menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan. Jadi akan menimpa seluruh bumi. Tidak hanya sekelompok orang, tidak hanya sekelompok negara, menimpa seluruh bumi.
Nah, pandemik yang terjadi sekarang ini menimpa seluruh bumi, tidak ada yang terkecuali. 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, seperti saya sudah kupas di awal tadi. Berjaga-jaga sambil berdoa. Seorang tentara, mereka ada tugas tertentu, misalnya jaga malam. Dia akan di luar pos jaga atau di dalam pos jaga, tetap berdiri tegak sambil dia pegang senjata. Nah, supaya dia bisa kuat berdiri terus sepanjang malam seperti itu, mungkin dia ada minum vitamin, tidak makan karbohidrat yang banyak. Makan karbohidrat akan membuat dia mengantuk. Mungkin minuman-minuman sekarang, minum Penter kali, minum extra jus kali supaya dia kuat dan yang lain. Mempersiapkan diri untuk dia bisa berjaga-jaga. Tapi untuk kita anak-anak Tuhan di sini dikatakan gak hanya berjaga-jaga, dikatakan berjaga-jagalah senantiasa. Kata berikutnya apa? Sambil berjaga-jaga itu fisik, berdoa itu rohani. Saya katakan sekali lagi, walaupun hanya iklan biasa tapi bicara untuk saya. Iklan Denko tentang anak kecil yang puasa. Dia lapar, terus mamanya bilang, kalau kamu kuat di sini, ya, kalau kamu kuat di sini, kamu akan kuat. Kalau udah tahu. Kalau secara spiritual kita kuat, fisik kita pun akan kuat. Kalau kamu katakan kamu sakit, yang terjadi sakit. Tapi kalau kita bilang kita sehat, walaupun kita dalam keadaan sakit atau lemah. Katakan ulang-ulang. Bagi saya, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita bisa bilang, ya walaupun saya sering sekali diserang sama sakit kepala ya, minum obat ada batasnya. Ya kalau obatnya langsung bekerja, apalagi kita nggak ke rumah sakit ini. Jadi uji coba obat. Nah, coba sakit kepala paracetamol, batuk, ini yang saya tahu. Terbatas. Kalau kita sambil mengatakan pada diri kita, aku sehat, aku sehat. Berjaga-jaga sambil berdoa. Kalau di dalam diri kita rohani, manusia rohani kita kuat, manusia jasmani kita juga kuat. Kemudian supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ingat ini loh. Ternyata berjaga-jaga dan berdoa ada manfaat kesananya. Supaya kamu beroleh kekuatan. Itu yang tadi saya katakan. Beroleh kekuatan bukan kekuatan untuk berperang, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Coba kita garis bawahi kata-kata terjadi. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Kita nggak tahu, tapi kita punya iman jadi langkah kita tetap untuk hari esok. Aku tahu yang pegang aku Allah yang hidup, aku tidak perlu takut dan gentar. Orang yang bisa berkata iman, perkataan profetik seperti itu adalah ketika dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau orang yang tidak punya hubungan yang intim, mungkin dia bisa bilang, Tuhan aku tahu, tapi ketahanan dia hanya semu. Tapi kalau katakan dengan iman, dengan keyakinan, tidak main-main, dengan kesungguhan, Tuhan aku tahu yang pegang aku hari esok, aku tidak perlu takut dan gentar. Ada kekuatan untuk kita luput dari semua yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi, dan kita tidak perlu tahu. Bagi saya tidak perlu tahu banget. Karena kalaupun saya tahu, kita akan dihimpit dengan kesukaran. Kita nggak bisa keluar dari kesukaran. Itu akan mengikis imanmu, mengikis kasihmu. Kamu akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan? Imanmu akan mulai bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Sulit kita untuk pahami itu. Langkah
datang berlutut di kaki Tuhan. Itu akan menguatkan, akan memberikan kita kemampuan untuk luput. Jadi kita harus punya ketahanan khusus seperti tentara yang punya ketahanan khusus. Saat tentara akan pergi perang, dia akan keluarkan tank, baju lapisnya, berlapis-lapis, ini dan itu dan yang lainnya. Dan gak hanya satu senjata yang dia bawa, mungkin ada granat, ada pistol laras panjang, ada pistol yang laras pendek, dan yang lainnya. Kita anak Tuhan, Tuhan sudah bekali dengan hal yang lain. Doa, punya iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh sama. Luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kita semua akan tiba waktunya Tuhan jemput kita. Kamu percaya enggak? Coba kita buka Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Sudah? Amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin enggak? Amin. Tuhan mau di mana dia ada, kita ada. Dia akan datang kembali menjemput kita. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Tuhan akan jemput. Tujuan akhirnya ada di sini, supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Penghakiman. Kita akan menghadap pengadilannya Tuhan. Pengadilan Tuhan. Semua kita tidak akan terkecuali, tua, muda, dewasa, pendeta besar, pendeta kecil, penginjil, orang yang sudah menyelamatkan berjuta-juta jiwa, bahkan hanya menyelamatkan satu anak jiwa. Kita akan menghadap pengadilannya Tuhan, supaya kita mampu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mengakhiri imanku dengan baik, Tuhan. Aku telah sampai ke garis finish. Untuk kita sampai ke garis finish, tidak dengan kekuatan jasmani kita, tapi kekuatan manusia. Jangan sampai kita gagal dalam bersiaga. Jangan sampai anak-anak Tuhan gagal di dalam berjaga-jaga. Datang kelemahan, datang keletihan, datang kelesuan. Iblis membombardir. Bagaimana cara dia untuk melemahkan? Jangan sampai kita gagal dalam bersiaga. Tuhan, jangan sampai saya gagal. Sungguh-sungguh kita minta sama Tuhan. Anak-anak Tuhan, mungkin kita berpikir, saya masih muda, Tuhan nanti masih panjang perjalanan saya. Tapi siapa yang tahu harinya Tuhan? Jika Tuhan sudah ada, sudah datang, sudah tiba. Datang dengan tiba-tiba seperti jerah. Siapa yang bisa meluputkan diri? Hanya orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ingat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, dalam setiap apa yang dia kerjakan, rencanakan, dia menyertakan Tuhan. Kita semua ada dalam arena yang sama, pertandingan yang sama. Iman kita. Saya menerima satu gambar tentang Nuh. Hujan turun ke bumi pada zaman Nuh berapa lama? 40 hari. Kemudian Nuh di dalam bahtera selama berapa hari? 150 hari.
Nuh ada di dalam bahtera selama 150 hari. Tapi untuk akhirnya dia terlepas, baru mulai tampak gunung. Kalau diselidiki Alkitab pada hari ke-78, Nuh mulai melepaskan burung, kan burung yang pertama, tapi terus kembali lagi, itu 40 hari. Kemudian sampai pada hari, kemudian Nuh lagi ngelepasin burung yang ke-1 selama 7 hari. Burung yang kedua dia lepas lagi. Nanti kan kalau dalam Kisah Nuh itu kita baca nanti burungnya bawa apa gitu kan. Burung yang kedua dia kembali lagi kepada Nuh, dia bawa apa. Sampai pada burung yang ketiga 7 hari. Kemudian Nuh sampai menunggu lagi waktunya tuh. Ini Kejadian 8, kalian perhatikan nanti sama itu. Terhitung semua jadinya 370 hari. Berarti satu tahun kita 365 hari. Yang Nuh lakukan, dia tidak mengeluh. Mengeluh hanya akan mengikis iman kita. Mengeluh hanya akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bingung, khawatir, itu jerat untuk kita. Tapi kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita tidak perlu takut. Tuhan katakan, aku Allah Immanuel akan menyertai kamu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus. Satu catatan yang penting adalah kita taat pada firman Tuhan. Waktu Tuhan bilang, katakan, firman Tuhan berkata pada kita, punya hubungan yang intim dengan aku, kamu lebih banyak berdoa. Di mana telingamu dengar tidak, lakukanlah firman. Kemudian punya ucapan syukur. Aku bersyukur Tuhan, aku masih bisa makan. Mungkin banyak orang di luar sana yang udah susah makan. Dan kita terima janji bahwa kelak dia akan datang menjemput kita, dan saya yang dijemput Tuhan. Katakan, saya dijemput Tuhan. Tuhan katakan, di mana aku ada, aku ingin engkau ada di situ. Tuhan gak ingin surga tanpa kita. Catat itu baik-baik. Dia Allah yang setia mulai dari awal sampai akhir. Dia Alfa dan Omega. Itu kata-kata yang menguatkan setiap kita. Dia katakan, di mana aku berada, aku ingin engkau ada di situ. Tuhan ingin setiap kita di sana, di tempat yang dia sediakan untuk setiap kita. Tapi kita melalui banyak proses, banyak pergumulan. Di situ akan terlihat kita seperti apa. Kita pakai cara kedagingan atau kita mencari Tuhan. Akan terlihat nanti seperti itu. Kita orang percaya pada Tuhan, satu kekuatan baru yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan menjemput saya. Tuhan akan menjemput saya. Dan saya akan ambil tindakan berdoa tidak untuk diri saya, tapi untuk banyak orang. Ya, banyak-banyak orang, banyak-banyak keluarga yang saya yakin, bahkan banyak-banyak pengusaha yang perlu doa anak-anak Tuhan. Bahkan kita sekarang harus berdoa juga untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Banyak prediksi-prediksi mereka, mungkin firman Tuhan akan digenapi. Orang akan tampil, akan berkata, ini aku Tuhan. Di sana berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Kita berdoa untuk mereka, hamba Tuhan, agar mereka mengakhiri pertandingan mereka, panggilan mereka sebagai hamba Tuhan
tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena iblis berbagai macam. Saya terima WA, ya walaupun saya pikir itu hoax atau tidak. Katanya ada satu orang yang ketika dia sedang tidur, terus dia terbangun jam 11 malam, dia digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa, dan dia berdoa, dan dia melihat suatu penglihatan bahwa ada wanita-wanita yang cantik yang keluar dari dalam air, spiritual marine, perempuan yang cantik baik tua baik muda. Terus perempuan-perempuan ini menjerat banyak-banyak hamba Tuhan, pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan altar. Pelayan altar itu termasuk WL, singer, main musik, firman Tuhan. Itu menurut kisah yang dia dapat, penglihatan yang dia dapat, dia ceritakan roh-roh yang seperti itu. Yang kita perlu berjaga-jaga, yuk intim dengan Tuhan. Saya semakin tahu ketika saya semakin banyak berdoa, saya tahu tugas saya berdoanya doa apa aja. Jadi tidak hanya berdoa untuk kita, keselamatan kita, berdoa bagi banyak-banyak orang. Semakin kita banyak berdoa, saya tahu ini dalam hati kalian. Semakin kamu banyak berdoa, kamu tahu tugasmu apa, doamu apa, Tuhan yang kasih. Kamu makin tahu. Nah, seperti teman kita pagi hari ini kan, karena terobsesi sama film Korea, style dia jadi berbeda sedikit gitu kan. Begitu juga dengan apa yang kita senangi, kita senang sama Tuhan, kita lebih condongnya ke Tuhan, kita akan terbawa arusnya seperti itu, style gaya kita begitu. Paham nggak? Bagi saya tidak ada yang salah kalau kita mau, walaupun kita di rumah kita bergaya dong. Bagi saya nggak ada yang salah seperti itu. Kita berkreasi. Bagi saya nggak ada yang salah. Untuk saya secara pribadi. Karena kita dekat dengan apa, kita bergaul dengan siapa, itu akan mempengaruhi karakter kita. Style saya, gaya saya, cara saya berbicara, itu akan mempengaruhi. Dan kamu dekat dengan Tuhan, gayamu akan serupa dan segambar dengan Dia. Ingat, perjuangan kita tidak hanya untuk diri kita. Mengapa keluarga-keluarga sekarang banyak yang mungkin KDRT dalam keluarga? Iblis bekerja sebagai demikian rupa supaya kalau ada pertengkaran berarti akan ada mesbah keluarga enggak? Tidak akan ada. Jadi kita tahu doa-doa kita, pokok-pokok doa kita itu apa aja. Dokter dan perawat medis sekarang mereka sudah teriak-teriak, mereka kelelahan. 1 bulan lebih, bahkan nggak sedikit. Sedih juga itu yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. 46 dan lebih banyak jumlahnya dokter yang terkena COVID. Jelas dokter ini dia berhenti mengobati pasien. Jumlah tenaga medis sekarang berubah, berkurang. Bukannya justru bantuan bertambah. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita banyak berdoa, dekat dengan Tuhan, membangun iman kepercayaan kita dengan Tuhan, kita akan serupa segambar dengan Dia. Kita tahu apa pokok-pokok doa, apa hal-hal yang saya akan doa. Tuhan akan tahu. Saya katakan semakin saya banyak berdoa, itu saya alami. Semakin banyak yang Tuhan taruh dalam diri saya, ini yang harus kamu doakan, ini ya. Dan saya taruh ini sama kalian. Saya nggak mau dapat berkatnya sendiri. Saya ingin kita semua mendapat berkat yang sama. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kita berjaga-jaga. Kita tidak dilatih seperti tentara secara militer, secara fisik, untuk memiliki ketahanan tubuh fisik yang baik, siap untuk berperang, siap untuk mati. Tapi Tuhan telah melatih kita. Alkitab menuliskan Dia telah melatih kakiku seperti kijang, mampu melewati bukit-bukit. Tuhan melatih tangan kita untuk bisa memegang pedang panah. Tuhan melatih sampai pada jari-jari kita. Dia latih sih. Kita masuk dalam latihannya untuk menyiapkan diri kita masa akan datang yang akan kita jelang. Tuhan kiranya terus menguatkan dan memberkati kita semua untuk kita tetap
siaga sampai pada akhirnya dia datang menjemput kita kembali. Amin. Amin. Siapa yang mau ada di mana Tuhan ada? Saya. Siapa yang mau ada di tempat Tuhan berada? Amin. Saya. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak gagal di dalam kami bersiaga-siaga. Kami waspada, kami berjaga-jaga. Kami akan mulai dari dalam diri kami, hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau ingin kami berada di mana Engkau ada, Tuhan. Engkau akan kembali datang untuk menjemput setiap kami, Tuhan. Kata-kata yang indah yang Engkau sampaikan setiap kami. Terima kasih. Biar kami siap sedia. Ketika Engkau datang, kami akan kembali ke surga yang mulia yang Kau janjikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami benar-benar waspada, membuka mata kami, telinga kami menjelang kedatangan Tuhan. Terima kasih. Kami terima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu jatuh ke tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Jadi kalau saya dapatkan dari poin-poin yang sudah disampaikan, yang kita tinggalkan berdoa, ya. Dan di dalam doa-doa itu jangan kita egois, ya. Kemudian punya iman, jaga-jaga, ya. Keadaan akan semakin sulit, ya. Kondisi akan semakin sulit. Tapi saya bilang yang bisa melewati itu hanya orang-orang yang setia, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Banyak mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Oke, saya biar firman Tuhan jatuh di tanah yang baik dan akan terus bertumbuh menghasilkan buah-buah di dalam pengumuman tambahan. Ya saya bilang kita harusnya sangat-sangat bersyukur ada di Pondok Asaren, ya. Di luar sana saya bilang banyak orang stres. Bagaimana nggak stres itu kalau nggak ada kerjaan, kan? Nggak ada kegiatan. Seperti lagunya apa itu? Lagunya Ahmadiyah. Mas Suri kan. Bangun tidur, tidur lagi. Nah itu bangun tidur. Akhirnya apa? Tidak hanya orang yang jaga jarak, kancing baju katanya udah jaga jarak. Karena badan semakin besar, kancingnya semakin susah gitu, ya. Nah itu semakin jaga jarak juga kancing baju, ya. Artinya nggak ada lagi bajunya cukup gitu, ya. Ya. Nah seperti yang tadi yang bawa firman Tuhan kemarin katakan, saya gemuk, ya. Itu efek daripada stay. Oke, jadi pengumuman nanti kita buat backlog lagi sedikit lagi, ya. Ya tinggal selesaikan. Jadi saya bilang kita bersyukur di Pondok Asaren kita kegiatan tetap ada, ya. Dan satu tadi informasi saya dapat dari ini, Cianjur kemarin sudah satu kena dan langsung out, ya. Sudah meninggal, ya. Satu kena COVID, ada sekitar 300-an yang dalam pengawasan, ya. Wow. Di Cianjur, ya. Tapi sudah banyak sebenarnya ada di situ, ya. Jadi kita harus waspada, berjaga-jaga, karena ya pasti akan sampai juga. Nggak mungkin, kecuali nggak ada orang datang dari Bandung ke sini, ya ada orang dari Jakarta ke sini. Dan di mana saya tadi katakan puncaknya itu Mei Juni, bahkan Jokowi katakan virus ini kemungkinan berakhir sampai Desember tahun depan baru selesai. Ya. Tahun ini, ya itu Desember kan, ini kan baru bulan apa sekarang? Kemungkinan pembelajaran juga sampai tahun ajaran baru selesai. Ya, akan classroom semua online. Ya, jadi ini tahan diri dulu lah untuk bertemu dengan si B. Ya. Oke, jadi itu ya kegiatan kita. Bersyukur kita ada kegiatan, ada hidroponik, ada kebun, ada. Tapi pesan saya, kalau kita keluar harus tetap pakai masker. masker dong. Hargai pemberian orang, kita bersyukur ada yang kasih masker, kan? Ya, masker itu kalau sudah robek-robek
dijahit lagi. Dan masker itu hanya 4 jam. 4 jam dicuci ya. Apalagi yang mulai batu-batu gatal pakai masker. Karena ya jadi satu harapan ternyata virus itu tidak akan hidup di meja, nggak lama mati, di benda mati akan mati. Ya, yang virus itu misalnya kamu habis kemudian salaman sama temanmu atau pegang pipi temanmu, oh pasti virusnya. Dan jalan virus masuk ke tubuh itu hanya mata, 3 ini, nggak ada lain, hanya mata, mulut, hidung. Jadi jangan suka kocok mata, jangan suka pegang-pegang hidung, jangan suka ini apa. Nah, apalagi kalau kamu habis bersin langsung pegang ansel, jangan ya. Ansel kasihan itu paling kecil si ansel di sini ya. Jadi jaga jarak, jaga ini ya. Oke, kira itu kita bersyukur kita bisa beribadah sudah 5 kali. Minggu depan jamnya jam minggu depan jadi WL siapa main-main tadi luar biasa si mana Andy, bagus Andy ya, nanti kita nonton sama-sama. Saya bangga lihat kalian hebat-hebat jadi WL dari awal sampai ini. Benar-benar terbentuk dan tapi kembali tadi Ansel dengan makanya dia minta formulir STTB katanya Pak. Oh iya. Nah, kalau memang doa mau ke sana ya. Tidak ya. Oke, jadi apa namanya? Kembali ke panggilan masing-masing ya. Tadi kembali pesan Bunda tadi tetap semangat ya, walaupun siapa, jangan kita hanya semangat kita membawa. Seperti kalau saya perhatikan pengentasan, nih apa itu? Tidur ya. Tapi kalau dia ibadah juga semangat kita. Doa pribadi ya, mungkin perempuan ada doa pribadi, yang laki-laki ini sudah menghilang doa pribadi ini. Ada. Sering. Oh punya Tuhan kalau ya. Tuhan ya. Saya percaya Pak Anen itu doa pribadinya lancar sampai main kartu juga doa pribadi. Ya. Pasar gudeg. Oke. Pasar gudeg. Jadi yang punya WA ya si temannya si Daro ini, Daro sudah mulai mempromosikan sekolah dan sudah ada beberapa kampung yang mau di sini. Ya. Berapa kampung yang mau di sini kan? Berapa jiwa bukan Berapa jiwa ya sudah. Ada berapa ekor? Ya. Oke, saya kira itu bagus ya promosikan. Dan saya lihat di pendaftaran online itu sudah ada sekitar 10 yang daftar. Saya juga nggak habis pikir ya, ternyata setelah saya teliti kembali ternyata nomornya hilang. Cukup satu ya. Aduh. Nah, 9-nya di mana itu? 9-nya Nanti ketayangan dicari. makanya saya berharap yang akan lulus ini tahun ini dari kelas 11 orang. apa? 8. 9. Enggak, yang mau lulus dari kelas 8 orang. 8 orang. 8. Iya, 8 orang ya, 8 orang. 9 sama Esok. Ya, 8 orang. Saya harap pesan saya tolong dibaca di Injil ya. Kitab Injil itu tentang waktu Yesus menyembuhkan orang buta 10 orang. 10 ya. 10. Oh, Sukit Kusta. Apa pengen kusta? 10 orang kan. 9 yang kembali. Iya. Satu yang kembali. Satu yang kembali. Satu yang kembali. Sorry. Kemudian dibalik kisah itu kan. Itu yang kisah itu. Delapan Kisah itu satu ya. orang yang kembali lah. Bukan di sini. Orang yang Orang kembali. kembali. Ya. Dibalik. Ya, mudah-mudahan Andy datang. Pak, saya mau melamar jadi karyawan jamu. Oke. Ya, hati yang gembira adalah olah kan. Hanya bagimu terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu.
terpujilah namamu. Nanti Oma yang dalam pokok doa. Terima kasih banyak Bapa kami dalam surga pada kesempatan kami. Setelah kami beribadah, kami boleh beroleh kesukaan di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami dan kami ada bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjamin di dalam setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Sebab itu kami sangat bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmampuan kami. Tuhan sanggup memampukan kami, Tuhan, memberikan kami kemenangan dan kekuatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-hambamu yang melayani pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Kami memuji kebesaran-Nya.